Jadi Origen ini kurang lebih tahun 185. Jadi dia lahir di daerah Alexandria di Mesir. Ya, jadi kalau kita ingat di bagian atas, bagian utara daripada Alexandria itu, Mesir itu atau benua Afrika itu adalah kota pelabuhan yang cukup penting, yaitu Alexandria. Nah, Origen atau Origen Adamantius ini dia adalah anak dari seorang martir. Ya, jadi ayahnya adalah martir, namanya Leonidas, dan ayahnya ini dipenggal kepalanya, ya, dipenggal di masa waktu terjadi persekusi, ya, di bawah pemerintahan Kaisar Septimus Severus. Jadi Origen ini anak seorang Kristen yang memiliki satu pergumulan gitu ya, dan dia melihat bahwa maksudnya dia mengalami bahwa kematian ayahnya itu karena seorang martir memberikan juga satu pengaruh kepada kehidupannya. Nah, Origen ini adalah tokoh yang paling berpengaruh gitu dari Greek speaking Christian, yaitu dari daerah timur, ya, dari gereja timur yang mereka menggunakan bahasa Yunani. Di gereja barat nanti kemudian mereka akan shifting, berubah menjadi menggunakan bahasa Latin. Nah, dia bisa disebut tokoh yang cukup penting, ya, tokoh terpenting dari sebelum dari Agustinus gitu. Jadi kita bisa mengatakan dia adalah salah satu pemikir terpenting di masa antara rasul-rasul sampai dengan Agustinus. Nah, pemikirannya sangat penting sekali. Dan hingga 300 tahun sejak kematiannya, sistem teologi Origen ini paling banyak diikuti dan diperdebatkan gitu ya, karena bisa dikatakan Origen ini seorang perintis di dalam banyak bidang, sehingga dia memberikan satu ruang atau ide-ide untuk terjadi sebuah dialog atau perdebatan. Nah, jadi dia di masa setelah dia itu 300 tahun sejak kematiannya, dia salah satu tokoh yang paling sering dibicarakan. Nah, bisa dikatakan bahwa dia adalah, tadi saya sebutkan, the greatest and most influential Christian theologians, ya, before Augustine. Nah, dia adalah murid daripada Clement of Alexandria. Ya, jadi kita tidak sempat membahas Clement of Alexandria, ya. Dan dia itu adalah guru, ya, guru bagi nanti ini adalah bishop, ya, bishop di Neo Caesarea, yaitu Gregory Thaumaturges, ya. Jadi kalau misalkan seorang tokoh itu menjadi bishop, ya, dia akan disebutkan namanya di depan, ya, namanya, kemudian dia akan disebutkan kota di mana dia menjadi bishop, ya. Jadi dia adalah guru dari seorang bishop nanti, ya, karena mereka akan belajar di catechetical school di Alexandria. Jadi di kota-kota itu, di pusat-pusat kekristenan itu mereka punya catechetical school. Catechetical school ini adalah satu sekolah di mana orang-orang itu bisa belajar gitu ya, belajar teologi, belajar pengantar pengajaran iman Kristen. Nah, di situ dia menjadi guru, dia guru karena waktu itu muridnya di dalam catechetical school ini adalah Gregory Thaumaturges, ya. Kemudian juga Herakles yang menjadi bishop di Alexandria atau Herakles of Alexandria. Jadi Origen ini adalah seorang guru yang cukup penting, ya, menjadi guru di catechetical school di Alexandria. Nah, ini masih mengenai dia, jadi ini sebuah pengantar dulu. Di Konsili Konstantinopel II, ya, tahun 553, Origen ini nanti kemudian dia dinyatakan sebagai bidat, ya. Bidat berhubungan dengan ajarannya. Ada beberapa ajarannya dia, tidak semua ajarannya. Yaitu dia punya pengajaran tentang the punishments of demons. Jadi penghakiman atau penghakiman terhadap setan dan juga orang-orang yang jahat gitu, tidak bersifat kekal gitu. Jadi dia memberikan satu pengajaran bahwa ada masanya gitu loh, penghakiman terhadap iblis maupun terhadap orang-orang yang jahat gitu.
Nah, itu tertuang di Anathema Against Origen. Ya, ada 15 poin, nanti bisa di Google saja Anathemas Against Origen. Nah, saya ambil satu poinnya saja dari 15 poin itu yang menyatakan gini ya. Contohnya ini contoh daripada pernyataan di dalam anathema itu. If anyone says, jadi setiap orang atau siapa saja yang mengatakan or thinks atau berfikir that the punishments of demons and impious men, yaitu penghakiman terhadap iblis dan orang-orang yang berdosa gitu ya, is only temporary. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan atau berfikir bahwa penghakiman terhadap orang-orang terhadap setan dan orang-orang jahat itu bersifat temporal and will one day have an end, dan suatu saat akan berhenti, that a restoration will take place of demons and of impious men, dan kemudian akan ada satu restorasi atau pembaharuan bagi setan dan juga orang-orang jahat ini. Let him be anathema. Biarlah orang itu diekskomunikasikan atau dikucilkan atau dinyatakan sebagai terkutuk gitu ya oleh gereja. Jadi ya, ini adalah konsili di dalam konsili Konstantinopel II. Origen itu dinyatakan sebagai heresi. Tapi tidak semua ajarannya ya, terkait beberapa ajarannya. Nah, Eusebius of Caesarea, kita tidak membahas khusus Eusebius of Caesarea, tapi Eusebius of Caesarea ini adalah seorang sejarawan gereja di gereja mula-mula. Jadi Eusebius of Caesarea ini adalah bishop di Caesarea, dan dia adalah orang yang sangat berjasa untuk memberikan catatan-catatan atau historical accounts kepada kita mengenai gereja mula-mula. Ada banyak catatan yang kita punya mengenai gereja mula-mula itu merupakan satu peninggalan dari Eusebius of Caesarea. Dan dia adalah seorang pengagum Origen. Ya, dia adalah pengagum Origen, dan hampir di semua bukunya, yaitu ada buku bukunya yang ke-6 ya, yaitu Ecclesiastical History. Dia itu hampir seluruhnya itu membicarakan tentang Origen ya. Nah, Eusebius itu Eusebius itu betul-betul melihat bahwa Origen ini adalah seorang pahlawan gitu ya, seorang hero, dan dia melihat karya-karya Origen ini menjadi suatu karya yang sangat penting. Itu sebabnya Eusebius of Caesarea ini bisa dikatakan sebagai orang yang memberikan satu image positif sekali kepada tentang Origen, dan dia itu he had collected 100 of his letters. Jadi betul-betul dia melakukan sebuah penelitian yang sangat baik mengenai Origen. Dia mengumpulkan surat-surat Origen, dan dia melihat bahwa Origen ini orang yang sangat penting bagi gereja, dan pemikirannya itu adalah pemikiran yang akan memberikan sumbangsih penting gitu bagi gereja. In collaboration with the Martyr Pompilius, he had composed apology for Origen. Jadi salah satu karya nanti dari Eusebius of Caesarea itu adalah Apology for Origen, yang ditulis juga bersamaan dengan Pompilius ya. Nah, jadi kita akan banyak sekali melihat karya-karya Origen ini lewat peninggalan daripada tulisan-tulisan Eusebius of Caesarea. Nah, satu catatan lagi dari Pope Benedictus, ya, Benedictus ini adalah Paus Gereja Katolik Roma yang sebelum ini ya, sebelum Franciscus. Pope Benedictus ini mengatakan bahwa ya, Origen was a master of faith ya, especially in Bible reflections seperti Lectio Divina ya. Jadi nanti kita waktu Spirit of Formation itu ada belajar tentang Lectio Divina, dan Lectio Divina itu merupakan juga salah satu peninggalan atau ajaran daripada Origen, dan Origen ini juga adalah seorang exeget yang sangat baik gitu ya. Nah, Origen of Alexandria ya, ini masih beberapa hal mengenai pengantar-pengantar penting dengan kehidupannya. Jadi setelah kematian ayahnya ya, si Origen ini Origen ini devoted ya kepada
pembelajaran gitu, dan dia menjadi seorang guru yang sangat terkenal gitu. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk belajar dengan serius, ya, betul-betul belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar di dalam bidang teologi Kristen, dan dia betul-betul mengabdikan dirinya dengan sangat-sangat baik. Nah, memang ada suatu pengharapan karena dia adalah murid daripada Clement of Alexandria. Alexandria kota tempat di mana dia lahir, tempat dia tinggal, dan Clement of Alexandria adalah gurunya, dan karena dia adalah seorang murid yang begitu cerdas dan menonjol, bahkan dia menjadi kepala gitu di Catechetical School. Memang dia diharapkan juga menjadi suksesor, ya, menjadi orang yang melanjutkan Clement of Alexandria, ya. Jadi perhaps succeeding Clement as head of Catechetical School in Alexandria. Jadi dia itu adalah orang yang sangat baik sekali, ya, pemikirannya. Nah, dia juga belajar Ibrani, ya. Jadi bahasa Ibrani ini memang sedikit terpisah kemudian, ya, dari kekristenan. Karena kekristenan itu kemudian memang memisahkan diri dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi tetap memelihara bahasa Ibrani, orang-orang Kristen itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, tidak semua orang Kristen akhirnya memiliki satu kemampuan atau akses untuk belajar Yahudi, bahasa Ibrani, sehingga butuh orang-orang tertentu, ya, yang belajar. Mereka belajar bahasa Ibrani. Jadi dia belajar bahasa Ibrani dari seorang Yahudi yang bertobat menjadi orang Kristen, ya. Jadi ini catatan-catatan sumbernya, ya. Kalau kita mengatakan di sini bahwa after his death, Origen devoted himself to scholarship and became a notable teacher. Perhaps succeeding Clement as head of the Catechetical School in Alexandria. Itu kita dapat dari Eusebius Church History di sini. Dan kemudian dia belajar Ibrani dari seorang Yahudi yang bertobat, ya. Itu dari first principle. And one of his letters alludes to his studies in philosophy with an unnamed teacher, gitu, ya. Jadi salah satu dalam suratnya itu dia menyatakan bahwa dia juga belajar filosofi atau belajar filsafat dari seorang guru yang tidak disebutkan namanya. Nah, Origen itu dia kan berpusat di Alexandria, ya. Jadi dia memang tinggal di Alexandria. Nah, dia melakukan 5 kali perjalanan selama menjadi guru Catechetical School di Alexandria. Nah, ini satu perjalanan yang cukup mengubah begitu, ya, mengubah arah hidupnya dia. Nah, sekitar tahun 215 ya, 215 ke 216 ini, pada waktu Origen mengunjungi Palestina, jadi ini 215-216. Pada waktu Origen mengunjungi Palestina, dan jadi dia ada di Alexandria, ya. Coba kita lihat sebentar map seperti yang lalu, ya. Kita lihat sebentar. Oke. Jadi bisa dilihat di sini, ya. Jadi Alexandria itu kurang lebih lokasinya itu ada di daerah sini, ya. Nih, ya. Ini Alexandria, ya. Ini daerah Mesir itu, ya. Jadi ini adalah daerah Palestina. Ya, ini daerah Palestina. Ya, ini daerah Palestina. Jadi daerah Israel begitu, ya, daerah Palestina. Jadi pada waktu itu dia berkunjung ke Palestina di dalam perjalanannya dia. Kita balik ke materi sebelumnya, ya. Jadi ini tadi, ya. Jadi Origen itu melakukan perjalanan, ya. Jadi dia mengunjungi Palestina. Ini mengunjungi Palestina, dan ya, Theoctistus, ya, of Caesarea, dan Alexander of Jerusalem itu, ini adalah bishop pada waktu itu, bishop di Caesarea, dan inilah bishop di Yerusalem, ya. Jadi pada waktu dia mengunjungi perjalanan ke Palestina, kedua bishop ini mengundangnya untuk berkhotbah gitu. Jadi kedua bishop ini mengundang dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada tahun 2018, kedua bishop ini memutuskan untuk menhabiskan menjadi imam sewaktu Origen melakukan perjalanan ke Yunani melalui Caesarea gitu. Jadi waktu dia waktu dia Palestina, kemudian
kedua bishop ini mengundang dia, karena kan Alexander of Jerusalem ini di Jerusalem, Kaisarea ini Theoctistus ini di Kaisarea. Nah, pada waktu ini ya, tahun 2018, kedua bishop ini memutuskan untuk menahbiskan dia menjadi imam gitu. Jadi waktu Origen melakukan perjalanan ke Yunani dan dia lewat Kaisarea. Waktu dia lewat di Kaisarea, kemudian bishop ini menahbiskan dia menjadi imam. Ya, imam itu adalah seperti pelayan gereja gitu, ditahbiskan. Kalau bishop itu kan sebagai pemimpin gereja. Nah, lalu Demetrius ini adalah bishop yang waktu itu menjadi bishop di Alexandria. Jadi adalah bishop Origen. Jadi waktu Origen menjadi guru di Catechetical School di Alexandria, nah yang menjadi bishop itu kan sebelumnya Clement of Alexandria, kemudian diganti oleh Demetrius of Alexandria, dan kemudian Origen ini pas perjalanan dia ke Palestina dan kemudian ke Yunani, dia ditahbiskan oleh kedua bishop ini, yaitu kedua bishop dari Yerusalem dan Kaisarea. Nah, tetapi Demetrius ini tidak diberitahu ya, dan tidak diminta tidak diminta persetujuan. Nah, Demetrius ini kemudian tidak menyukai hal penahbisan tersebut gitu, karena dia tidak dilibatkan, dan sehingga waktu Origen kembali ke Alexandria, si Origen ini tidak diizinkan lagi melayani di kota tersebut. Jadi dia tidak lagi boleh menjadi guru di Catechetical School di Alexandria. Nah, akhirnya Origen itu pindah ke Kaisarea ya. Yaitu bishop yang lebih menyukai dia, bishop yang mendukung dia untuk menjadi guru Catechetical School di kota Kaisarea. Jadi Origen ini yang tadinya awalnya di Alexandria, kemudian sekarang pindah melayani di kota Kaisarea. Nah, Origen pindah ke Kaisarea sekitar tahun 232 dan dia membuka sekolah baru di sana ya, dan menjadi guru di situ, dan dia melanjutkan satu tulisannya ya yang sempat terhenti, yaitu Commentary of Saint John, atau komentari dari kitab Injil Yohanes gitu. Nah, jadi si Origen ini sudah mengabdikan dirinya kepada satu studi yang cukup serius, yaitu mengenai komentari gitu. Jadi dia sudah melakukan sebuah studi komentari atau memberikan tafsir terhadap Injil Yohanes. Dan kemudian Origen juga sangat aktif menulis komentari hingga lanjut usianya, dan he was over 60 when he wrote his Contra Celsum and his commentary of Saint Matthew. Jadi dia udah lebih dari usia 60 tahun ketika dia mulai menulis Contra Celsum. Contra Celsum adalah salah satu tulisan yang sangat terkenal. Tulisan apologetiknya dia lah ya. Dan kemudian dia juga sempat menulis Commentary of Saint Matthew atau tafsir terhadap Injil Matius. Nah, dia akhirnya juga mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Decius ya, di kurang lebih beberapa puluh tahun, kurang lebih 20-an tahun, hampir 20 tahun setelah dia pindah ke Kaisarea. Jadi Decius itu melakukan persekusi lagi, dan kemudian menyulitkan gereja dan pelayanan Origen, lalu dia sempat dipenjara dan disiksa secara sadis ya. Dia tidak mati pada waktu dia mengalami penyiksaan, tetapi dia meninggal di usia 69 tahun di kota Tyr akibat luka-luka penganiayaan itu gitu ya. Jadi dia tidak mati martir pada waktu dianiaya, tapi menurut para ahli kemungkinan dia mati oleh karena luka-luka yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh mereka yang persekusi ini gitu ya. Jadi dia matilah secara tidak langsung. Nah, tulisan-tulisannya menjadi tulisan-tulisannya sangat penting ya, karena dia mengambil bidang-bidang bukan saja teologi dan apologetika, tetapi juga bidang tafsir, yaitu biblika. Nah, ini tulisan-tulisannya dia ya, The Principis atau The First Principle, nanti Africanus to Origen,
Origen to Africanus, Origen to Gregory, again Celsus, ini nanti kita akan kaji. Letter of Origen to Gregory, Commentary of John, the Gospel of John, Commentary on the Gospel of Matthew. Nah, tokoh yang menulis buku teologi secara sistematis itu pertama kalinya adalah Origen. Jadi Origen ini menulis satu buku yang kita sebut sebagai dalam bahasa Inggris On First Principle, ya, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah Periarchon, atau dalam bahasa Latinnya De Principis, ya, On First Principles, atau prinsip-prinsip utama gitu ya. Nah, jadi di buku ini adalah buku yang pertama kali ditulis dalam bentuk sistematika gitu. Jadi kalau kita sebut, bisa dikatakan bahwa dia adalah systematic theologian yang pertama. Dia adalah yang menuliskan teologi dalam bentuk sistematika yang paling pertama sekali, ya. Nah, dia menulis buku apologetika yang terkenal ini ya, yang memang perlu digali sekali, Contra Celsus, ya, tahun 245 sampai 250. Jadi ada ceritanya mengapa dia bisa menuliskan tulisan Contra Celsus ini. Jadi ceritanya itu mulai dari Ambrosius of Alexandria. Jadi berarti dia adalah bishop di Ambrosius ini adalah bishop di Alexandria di satu masa, dan dia itu kemudian menemukan tulisannya Celsus gitu ya. Celsus ini adalah menulis satu tulisan yang menyerang kekristenan. Tulisannya itu bisa judulnya gitu ya, Celsus Treatise Against Christianity, ya. Kita nggak tahu gimana banget ya tulisan ini, kita nggak punya lagi tulisan ini, tapi kita punya tulisan ini itu di dalam tulisan Origen gitu. Jadi kita punya istilahnya itu sitasi-sitasi asli dari Celsus ini karena kita punya buku Against Celsusnya Origen, ya. Nah, tulisan ini betul-betul tulisan yang betul-betul menghantam iman Kristen dengan cukup kuat gitu ya, menurut Ambrosius. Kemudian Ambrosius ini mengirimkan kopian tulisan ini ya kepada Origen gitu. Nah, judulnya itu adalah ini ya, Aletes Logos, ya, atau True Logos, atau Logos yang sejati gitu. Nah, Ambrosius may have thought that Origen's reply would provide an authoritative manual in which Christian could count on finding an adequate reply to whatever criticism of Christianity he was likely to encounter. Jadi, kenapa Ambrosius itu mengirimkan kopian ini kepada Origen? Karena Ambrosius itu percaya, ya, Ambrosius itu kan juga orang Alexandria ya. Jadi, sementara si Origen ini kan dulu di Alexandria, sekarang udah di Kaisarea, dan dia mengirimkannya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa tulisan ini adalah tulisan yang sangat berbahaya buat iman Kristen. Yang kedua, Origen inilah adalah orang yang menurut Ambrosius itu orang yang sangat kompeten untuk bisa memberikan jawaban yang bisa menjadi satu manual, ya, satu pegangan, jadi buku pegangan untuk orang-orang Kristen itu bisa memberikan satu jawaban yang adequate, ya, jawaban yang cukup, jawaban yang proper untuk menjawab satu kritik terhadap iman Kristen gitu. Jadi dan ini adalah tulisan yang menurut Ambrosius itu, kalau Origen bisa menulisnya, itu bisa menjadi suatu tulisan yang otoritatif sekali, karena Origen adalah seorang pemikir yang cukup besar, yang bisa dikatakan paling besar di masanya dia. Nah, tulisan ini ditujukan kepada unbeliever, ya, unbeliever atau orang yang tidak percaya, yang bersimpati kepada iman Kristen atau kepada orang Kristen yang imannya lemah gitu. Sehingga tulisan ini bisa menjadi suatu tulisan yang meneguhkan iman atau meneguhkan pergumulan orang-orang yang belum percaya tapi ingin mengetahui iman Kristen, atau kepada orang-orang Kristen yang lemah imannya. Ya, ini tulisannya itu Contra Celsus. Nah, kita akan melihat bibliologi gitu ya, bibliologi daripada Origen dan teologi yang lain, termasuk teologi Tritunggalnya yang sangat complicated ya. Nah, Origen menarik penggunaan alegori yang ada di dunia Yunani sebagai cara untuk menafsirkan teks kuno dan ambigu gitu. Jadi Origen ini memang, kan tadi kita sudah bahas bahwa Origen ini adalah seorang yang banyak menghabiskan waktunya untuk menuliskan tafsir atau buku commentary. Nah, ketika dia melakukan commentary itu, kadang-kadang dia menggunakan sebuah pendekatan alegori.
Nah, alegori ini adalah pendekatan yang sekarang ini tidak kita gunakan ya. Pendekatan alegori ini adalah cara menafsir yang digunakan oleh orang-orang Yunani gitu. Jadi alegori ya, alegori ini kita tidak pakai sama sekali dan kita tidak boleh menggunakannya. Jadi alegori itu adalah satu bentuk metode penafsiran yang digunakan oleh orang Yunani. Jadi ketika orang Yunani itu mereka kan punya mitos ya, orang mereka tuh punya mitos, myth ya, atau mitos. Nah, mitos-mitos Yunani ini adalah mitos-mitos cerita tentang para dewa atau cerita-cerita tentang ya orang-orang dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan yang supranatural begitu ya. Jadi kayak misalnya ada dewa Zeus gitu ya, ada Poseidon dan sebagainya. Nah, dewa-dewa ini punya kehidupan, menikah, kawin, perang, dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang Yunani mencoba untuk memberikan satu ajaran moral kepada anak-anaknya, sementara dewa-dewa yang mereka sebutkan di sini, gitu ya, dewa-dewa ini adalah dewa-dewa yang sebenarnya tidak menunjukkan satu kehidupan yang bermoral. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan oleh orang Yunani untuk mengajar mengenai dewa-dewa mereka atau mengajarkan moral kepada anak-anak mereka adalah dengan memberikan satu alegori gitu ya. Misalnya Zeus menikah dengan wanita gitu ya, wanita. Nah, dengan wanita ini dia menikah dan ditafsirkan misalnya pernikahan itu adalah bentuk cinta begitu ya, atau dewa mengasihi kita dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk penafsiran atau memberikan unsur terhadap kegiatan atau simbol yang ada gitu. Atau misalnya kalau di dalam iman Kristen kita biasanya ya orang awam kalau berkhotbah atau siapa saja gitu. Jadi misalnya cerita tentang misalnya orang Samaria yang baik hati. Jadi orang Samaria itu siapa gitu ya. Lalu penyamun itu siapa gitu. Kita sebutkan misalnya penyamun itu adalah siapa gitu. Lalu kemudian orang Samaria yang baik hati, kemudian penyamun, kemudian ada korbannya, ya, korbannya orang yang dirampok itu siapa, lalu penginapannya itu apa gitu. Jadi ketika orang mencoba untuk memberikan ini apa dan memberikan sebuah alegorinya, nah ini yang disebut sebagai alegori. Nah ini adalah satu pendekatan atau metode penafsiran yang kita tidak gunakan, ya. Tetapi pada masa itu Origen menggunakannya ya. Jadi Origennya adalah orang yang membawa juga penafsiran yang kurang tepat sih sebenarnya ya. Tetapi kan dia adalah seorang pemula atau seorang perintis gitu. Sehingga memang dia bisa membuka satu jalan, dan orang kalau membuka jalan itu kan bukan orang yang langsung menemukan jalan yang fix ya. Jadi ketika membuka jalan atau merintis itu biasanya dia babat habis dulu gitu ya, atau dia menemukan jalan, nanti orang selanjutnya itu bisa memperbaiki gitu. Nah, Origen ini adalah orang yang perintis atau membuka jalan, sehingga banyak pemikirannya dia itu ada pemikiran yang baru pada masa itu atau baru di eranya, tetapi mungkin belum solid gitu. Sehingga kita bisa memaklumi kenapa bisa sampai pemikiran seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu mengenai Tritunggal ya. Nah, ini adalah satu tulisan yang tulisan-tulisannya cukup penuh dengan konsep-konsep Tritunggal dan cukup rumit sebenarnya ya. Nah, di sini dia memberikan satu pernyataan misalnya ya. The logos ya, atau sang logos itu atau sang firman itu, which is God's everlasting expression of his rationality. Jadi ini kita coba bagi dulu ya. Jadi sesudah kata isnya ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Kita coba dulu bahas apa yang dikatakan which is God's everlasting expression of his rationality. Nah, di sini Origen ini menjelaskan bahwa logos itu adalah ekspresi rasionalitas Allah gitu, yang sifatnya kekal gitu ya. Jadi di sini Origen itu sudah memberikan sebuah indikasi tentang konsep Allah yang adalah Allah yang rasional gitu. Allah punya satu rasionalitas gitu. Atau Allah itu adalah satu pemikiran gitu. Allah itu adalah seperti mind gitu ya, kurang lebih ya. Dan
dia punya satu rasionalitas, dan rasionalitasnya itu mengekspresikan diri yang sifatnya kekal. Nah, logos di dalam pengertian daripada Origen itu adalah misalnya ini ya, gambarannya ya. Jadi Allah itu adalah Allah yang rasional gitu, rational God. Nah, Allah yang rasional ini adalah Allah di dalam rasionalitas gitu ya. Jadi kalau kita rasio atau Allah yang berpikir itu adalah Allah yang memiliki satu pengetahuan gitu. Allah yang memiliki satu pengetahuan, dan rasionalitas Allah ini atau pikiran Allah ini merupakan akan memproduksi yang namanya satu pengetahuan yang disebut sebagai logos. Nah, ini logos ini adalah ekspresi ya, bentuknya dia bilang ya, ekspresi dari rasionalitas Allah. Jadi Allah yang rasional itu pasti punya yang namanya logos gitu. Allah yang rasional itu pasti punya satu ekspresi yang sifatnya kekal. Karena Allah itu kekal, maka dia punya ekspresi yang sifatnya kekal. Nah, itu yang disebut sebagai logos gitu. Ya, agak susah mungkin ya, tapi nanti diulang aja, dipelajari dulu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa logos is never separable from God the Father. Jadi Allah itu logos, jadi God ya, ini God, and susah nulisnya ya, and logos. Jadi Allah atau God ini dan logos. Jadi logos ini adalah ekspresi daripada rasionalitas Allah. Kenapa ekspresi rasionalitas Allah? Karena Allah adalah rational being gitu. Kalau Allah bukan rational being, maka Allah tidak punya ekspresi rasionalitas. Nah, logos yang dimaksud oleh Origen itu adalah ekspresi daripada rasionalitas Allah, dan logos itu tidak bisa terpisahkan ya. Tidak bisa terpisahkan dan tidak pernah bisa pisah dengan Allah itu. Meskipun dia adalah dua entitas yang berbeda, ya. But dia bilang its status as expression or emanation means that it is somehow less than the Father who alone is autotheos gitu, ya. Jadi dia menjelaskan lagi ya bahwa jadi misalnya kita bilang ya, Allah Bapa, Father, ya, dan Allah Logos ini ya. Logos ini adalah ekspresi daripada rasionalitas Bapa dan tidak terpisahkan. Dan logos ini tadi dia sebut sebagai ini ya, expression atau emanation gitu. Ya. Emanation itu berarti dia memancar keluar ya, sesuatu yang keluar, tetapi tidak bisa terpisahkan. Tidak terpisahkan. Nah, oleh karena sifatnya yang adalah expression dan emanation, maka dia somehow, kata Origen, itu lebih rendah dibandingkan Bapa gitu. Kenapa? Karena hanya Bapa saja yang disebut sebagai autotheos gitu. Ya, autotheos. Autotheos itu berarti Allah dengan sendirinya gitu. Jadi buat Origen yang autotheos itu hanyalah Bapa. Kenapa Bapa? Karena Bapa adalah ada dengan sendirinya, sementara Logos itu adalah ekspresi atau emanasi daripada pada Bapa, dan hanya Bapa yang dia sebut sebagai autotheos gitu. Ya, saya ulangi supaya lebih jelas ya. Nah, the word atau logos itu dalam definisi Origen itu adalah ekspresi daripada rasionalitas Allah yang kekal gitu ya. Expression of his personality, everlasting expression.
yaitu ekspresi kekal daripada rasionalitas Allah. Nah, jadi meskipun dia ekspresi atau emanasi, tapi dia tidak terpisah dengan Bapa, ya, dengan Allah Bapa. Dan karena dia ekspresi dan dia emanasi, maka somehow dia lebih rendah dibanding Bapa. Kenapa? Karena Bapa saja yang disebut dia sebagai autotheos. Autotheos itu artinya adalah ada dengan sendirinya, atau God as such, atau Allah pada dirinya sendiri, atau hotheos, ya, the God, atau the one who is God. Jadi buat Origen, yang disebut sebagai the God adalah Bapa, ya. The God adalah Bapa, tapi the Logos adalah anak, ya. Dan yang disebut sebagai autotheos adalah hanya Bapa saja, gitu. Sementara anak bukan autotheos. Kenapa? Karena anak adalah emanasi atau ekspresi daripada Allah Bapa. Ya. Nah, nanti coba di dalam kelompok diskusi, ini pertanyaan juga. Apakah kalian setuju dengan penjelasan Origen dalam bagian ini? Kalau iya, yang bagian mana? Kalau tidak, bagian mana yang kalian setujui? Ya. Nah, selanjutnya, the Logos, ini bagian kedua, ya. The Logos can be said to share in the nature of God, Father, as no other being can. Ya. Logos itu, tadi dilanjutkan, ya. Logos itu bisa dikatakan bahwa dia itu adalah satu-satunya makhluk di dunia ini, atau satu-satunya makhluk, atau satu-satunya being yang bisa dikatakan berbagi natur dengan Bapa. Dan tidak ada satupun being atau keberadaan yang memiliki atau yang berbagi natur dengan Allah Bapa seperti Logos, itu, ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa berbagi seperti Logos itu berbagi dengan Bapa. Ya, saya ulangi. Logos itu bisa dikatakan bahwa dia itu sharing atau berkomunikasi atau share, ya, berbagi natur dengan Allah Bapa. Jadi Logos itu dengan Allah Bapa itu berbagi natur, dan tidak ada makhluk lain di dunia ini, atau tidak ada makhluk apapun yang berbagi natur sama seperti Logos dengan Bapa, gitu. Jadi hanya Logoslah satu-satunya yang berbagi natur dengan Bapa, dan tidak ada yang lain seperti dia berbagi natur dengan Bapa. And the Logos can be called a second God. Jadi oleh karena itu, maka Logos ini bisa dipanggil sebagai, atau bisa disebut sebagai Allah kedua. Kenapa Allah kedua? Karena dia adalah Logos Allah, ekspresi Allah, emanasi Allah, tidak terpisah dengan Allah, dan memiliki dan sharing natur dengan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa berbagi natur seperti Yesus berbagi natur dengan Allah. Makanya disebut sebagai a second God. Who has his own usia ini natur, ya, usia, yang memiliki usianya sendiri yang tidak turun dari usia Bapa, ya. Jadi berbagi natur dengan Bapa, tetapi dia punya usianya sendiri, who has his own usia, yang memiliki naturnya sendiri, tetapi naturnya itu tidak derive atau tidak diturunkan oleh Bapa, ya. The Logos is hypostasis in its own right, gitu. Nah, Logos itu adalah hypostasis. Hypostasis itu seperti pribadi, gitu, ya. Logos itu adalah pribadi pada dirinya sendiri, gitu. Jadi dia adalah second God, ya, second God, dan kemudian dia itu punya usianya sendiri yang bukan turun dari usia Bapa. Tapi dia adalah share natur dengan Bapa, dan tidak ada yang membagi natur seperti dia dengan Bapa, ya. Nah, ini juga bagian yang cukup sulit. Nanti coba didiskusikan lebih panjang. Apakah kira-kira kalian paham atau tidak? Kalian setuju atau tidak? Kalau setuju, yang bagaimana setuju? Yang kalau tidak setuju, bagaimana kalian tidak setuju? Nah, selanjutnya, the Logos is eternally a partner with God the Father, ya. Jadi secara kekal, Logos itu adalah partner bagi Bapa, ya. God is always what he is.
So if he is essentially Father, he must have an eternal Son. Jadi ini satu bagian yang sangat bagus ya. Dia sudah memberikan satu pengantar yang sangat baik yang nanti akan digunakan terus oleh pemikir-pemikir yang lain ya. Jadi dia melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berubah gitu. God is always what he is. Allah itu tidak berubah. Allah adalah selalu apa yang Allah selalu dirinya sendiri gitu ya. Aku adalah aku, kata Tuhan. Allah adalah dia dan dia tidak berubah gitu. Jadi karena dia disebut sebagai Allah Bapa, maka secara kekal dia juga adalah punya anak gitu. Jadi kalau kita sebut dia Allah Bapa dan dia adalah Allah yang kekal sebagai Allah Bapa, maka dia tidak mungkin tidak punya anak gitu ya. Coba saya jelaskan ya. Jadi Allah itu kan Allah tidak berubah ya. Allah itu Allah yang tidak berubah. Jadi kalau Allah tidak berubah ya, He is always what he is ya. Dia selalu adalah dirinya sendiri. Allah tidak pernah bisa menjadi lebih baik. Allah tidak pernah menjadi kurang baik gitu. Allah selalu sama. Allah tidak pernah menjadi lebih tahu dan Allah tidak pernah menjadi kurang tahu. Allah tidak pernah berubah. Nah, kalau kita mengatakan dia Allah Bapa, maka di dalam kekekalan dia adalah Bapa. Kalau dia adalah Allah Bapa di dalam kekekalan dan sejak kekal dia adalah Bapa, kecuali kita tidak sebut dia adalah Allah Bapa di dalam kekekalan ya. Dia Allah Bapa dalam kekekalan, maka dia di dalam kekekalan disebut Bapa karena dia punya anak gitu. Nah, maka anaknya ini adalah anak yang kekal. Karena dia adalah Bapa yang kekal, maka dia juga dia punya anak yang kekal gitu. Kalau Bapa bukan Bapa yang kekal, maka anak tidak perlu kekal. Tetapi karena dia disebut sebagai Bapa yang kekal, maka dia punya anak yang kekal. Ya, jadi kalau kita sebut dia Bapa, maka dia pasti punya anak. Gitu. Kenapa? Karena istilah Bapa itu karena dia punya anak. Gitu. Kalau dia tidak disebut Bapa, maka dia tidak perlu punya anak. Gitu. Ya, jadi konsep itu muncul karena dia adalah Allah yang punya anak. Itu sebabnya, makanya Origen mengatakan he must have an eternal son. Maka dia pasti harus punya anak yang kekal, ya. And enjoys a relation with the father, ya. Dan dia menikmati hubungan bapa dan anak gitu, ya. Jadi dia tidak mungkin menjadi bapa saja, dia menjadi bapa saja tapi tidak bersikap atau tidak memiliki hubungan sebagai anak. Jadi istilah bapa dan anak itu adalah hubungan relasional. Sehingga dia disebut sebagai Bapa, Allah Bapa, karena dia adalah Allah yang sejak dalam kekekalan memiliki satu relasi dengan Allah anak. Dan karena dia adalah Allah Bapa yang kekal, maka dia pasti punya anak yang kekal. Gitu, ya. And enjoys a relation with the Father quiet, unlike that of any other being. Maka dia memiliki relasi dengan anak seperti yang saya jelaskan tadi, dan anak punya relasi dengan bapa seperti bapa dan anak dalam kekekalan, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki hubungan seperti bapa dan anak ini. Karena hubungan bapa dengan anak adalah satu hubungan yang kekal dan hubungan relasional yang terjadi dalam kekekalan. The Logos is unlike the Father in the sense that he is originated, ya. Jadi ada yang membedakan bapa dengan anak, ya. Logos itu tidak sama dengan bapa. Kenapa? Karena Logos itu bapa itu unoriginated, sementara Logos itu originated atau dilahirkan atau digenerasikan. Bapa tidak digenerasikan oleh siapapun, tetapi anak itu digenerasikan oleh bapa. Itu membedakan antara bapa dan anak, ya. Jadi bapa dan anak adalah dua-duanya kekal, tetapi anak anak merupakan ekspresi dan emanasi bapa atau digenerasikan oleh bapa, sementara bapa tidak digenerasikan oleh siapapun, tidak dipancarkan oleh siapapun, tetapi bapa adalah autotheos. Bapa adalah ada dengan sendirinya, gitu. Origen ini masih melihat ada subordinasi, ya, ada subordinasi di dalam Tritunggal. Meskipun di dalam tulisan-tulisan yang lain itu kita tidak melihat adanya indikasi
subordinasi, tetapi dia menyatakan secara eksplisit sih ya dalam tulisannya ini ya di First Principle itu dia memberikan satu pernyataan yang kurang lebih kurang lebih menyatakan adanya subordinasi. Jadi dia mengatakan bahwa the God and Father, jadi Sang Allah yang ada juga Bapa itu yang memegang alam semesta itu superior ya to every being that exists ya. Jadi dia superior, dan kemudian kan tadi dia dijelaskan bahwa anak itu adalah, the Son itu adalah emanasi atau ekspresi daripada rasionalitas Allah ya, yang makanya dia bilang he impart to each one ya from his own existence ya, yaitu the Son, sang anak. Sang anak ini dikatakan sama dia adalah the Son being less than the Father. Kan tadi juga diindikasikan ya. Less than the Father is the Son being less than the Father. Tapi the Son ini superior to rational creatures alone. Jadi dia sang anak ini dia less than the Father, tapi dia superior terhadap semua makhluk yang kita sebut sebagai rational creatures ya. Dan seperti yang tadi disebutkan, dia adalah second God, maka dia sebut he is second to the Father ya, second to the Father. Jadi Bapa atau Allah ini ya, buat dia itu adalah yang paling tinggi, superior dari semuanya. Anak ini less than the Father, tapi anak ini superior dari semua makhluk yang namanya makhluk rasional ya, rasional apapun itu. Nah, dan dia adalah the second to the Father. The Holy Spirit is still less. Ya, Holy Spirit itu lebih less lagi, and dwells within the saints alone, dan kemudian tinggal di dalam orang kudus saja. So that in this way the power of Father, dan mengikuti pola ini begitu ya kurang lebih, the Father is greater than that of the Son and of the Holy Spirit, and the Son is more than that the Father, the Holy Spirit gitu. Ya, jadi kita bisa katakan sederhananya adalah Bapa lebih besar daripada anak dan roh, dan anak lebih besar daripada Roh Kudus. Dan kuasanya juga begitu ya. Kuasa Bapa lebih besar daripada anak dan roh, dan kuasa roh lebih besar daripada Roh Kudus gitu. Ya, nanti diulang aja supaya bisa lebih paham lagi. Nah, untuk antropologi atau penciptaan ini juga bagian yang yang ada yang tadi kita sebutkan ya, ada hal yang sebagian itu di anatema begitu ya, karena pandangannya tidak ortodoks gitu. Nah, dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa human itu existence before birth. Jadi manusia itu adalah manusia yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita tuh punya tubuh manusia atau berinkarnasi memiliki tubuh manusia ini, ada yang namanya itu jiwa yang sifatnya kekal ya. Makanya disebut pre-existence of rational being soul. Jadi ada waktu seseorang itu dilahirkan, maka sebenarnya jiwanya itu sudah hidup atau jiwanya itu kekal dan sudah ada, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang waktu dia baru dilahirkan gitu ya. Makanya dia percaya kepada human existed before birth, yaitu percaya kepada eksistensi manusia sebelum manusia itu dilahirkan. Nah, lalu kemudian nih udah kita bahas ya soteriologi, yaitu universal reconciliation of all being, yaitu akan ada nanti pengampunan atau rekonsiliasi untuk semua makhluk, baik itu setan maupun orang-orang yang tidak percaya. Dan kemudian dalam konsep kristologinya ya, ini bagian yang terakhir, the climax of redemption is the incarnation of the pre-existent Son. Jadi puncak daripada penebusan itu adalah inkarnasi daripada anak yang sudah eksis sebelum dia berinkarnasi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang orang Kristen itu kadang-kadang banyak yang nggak mengerti ya bagaimana memahami Tritunggal. Kadang-kadang itu memahami anak itu karena dia dilahirkan, dan memahami Yesus sebagai itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Tidak ya. Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ada. Makanya dikatakan pre-existent Son. Ya, sebelum dia itu lahir sebagai manusia, dia itu sudah adalah anak sejak kekekalan. One soul had not fallen but had remained in adoring union with the Father. Ya,
uniting himself with the soul. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, Yesus itu adalah manusia atau makhluk gitu ya, yang tidak jatuh atau yang tidak berdosa ya, dan dia itu tetap tetap dipuja atau disembah bersatu dengan Bapanya gitu. Jadi kita melihat Yesus Kristus itu adalah meskipun dia manusia, tapi dia bukan manusia yang berdosa, dan ketika kita menyembah dia oleh karena dia memiliki kesatuan dengan Bapanya. Uniting himself with the soul, with this soul, the divine logos, ya. Kemudian jiwa ini kemudian union itu menyatukan dirinya dengan jiwa, yaitu the divine logos, ya, dengan jiwa divine logos atau logos yang ilahi, yang merupakan adalah pribadi kedua daripada the triad, ya, daripada tiga tadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Jadi jiwa manusianya Yesus Kristus itu adalah jiwa manusia yang tidak berdosa, kemudian dipuja karena union dengan Bapa, dan kemudian mengikatkan dirinya dengan jiwa ini, ya, uniting himself. Jadi Allah divine logos itu uniting himself, ya, dengan jiwa manusianya, dan the divine logos ini adalah the second hypostasis daripada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, subordinate to the Father, but dia subordinate dia atau lebih rendah daripada Bapa, but on the divine side of the gulf between infinite creator and finite creation, gitu. Dan subordinate, memang subordinate kepada Bapa, tetapi di dalam sisi ilahinya, ya, sisi ilahinya, dia itu berada di antara, ya, antara pencipta yang tak terbatas dan ciptaan yang terbatas, gitu. Jadi dia menjadi berada di tengah-tengah, gitu, ya. Became incarnate in body, kemudian berinkarnasi di dalam sebuah tubuh, ya, yang dilahirkan dari perawan Maria. So intense was the union between Christ's soul and the Logos that is like the union of body and soul, of white hot iron and fire, gitu. Jadi intensitas atau satu kekuatan hubungan, gitu ya, hubungan union atau kesatuan antara jiwa Kristus dan Logos itu. Jadi jiwa manusia Yesus dan Logos itu, kesatuannya itu sama seperti kesatuan daripada tubuh dan jiwa, gitu ya, tubuh dan jiwa. Atau seperti istilah yang pada masa itu white hot iron and fire, gitu ya, yaitu api panas, gitu mungkin ya, daripada logam yang dipanaskan, gitu. Jadi ada satu hubungan yang sangat kuat antara jiwa manusia dengan Logos, gitu. Nah, coba saya ulang sekali lagi, ya. Jadi klimaks daripada penebusan Yesus Kristus itu adalah ketika dia berinkarnasi. Jadi dia itu adalah pre-existent. Jadi sebelum dia berinkarnasi dia sudah ada, ya. Nah, ketika dia berinkarnasi, jadi kan dia adalah Logos, gitu ya, Logos. Dan dia one soul had not fallen. Jadi dia adalah jiwa yang tidak jatuh dalam dosa, but had remained in adoring. Dan kita tetap menyembahnya di dalam kesatuan dia dengan Bapanya. Kemudian dia mengikat, uniting himself with the soul. Jadi Logos ini kemudian mengikatkan dirinya dengan jiwa manusia, ya. The divine Logos, who is the second hypostasis with the triad of the Father, Son, and Holy Spirit. Nah, kemudian dia menjadi
berinkarnasi di dalam sebuah tubuh. Tubuhnya apa? Tubuh yang dilahirkan oleh Maria atau perawan Maria, ya. So intense, ya, was the union between Christ's soul and the Logos that is like the union of body and soul. Jadi intensitas kekuatan kesatuan antara jiwa Kristus dengan Logos itu seperti kesatuan antara tubuh dan jiwa, gitu, ya. Itu aja dulu untuk kita pembahas mengenai Origen. Nanti kita akan masuk ke dalam Tertullianus. Thank you. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.